every day, every moment. Itulah perjalanan kami memasuki hari ke-7 di New Zealand, di mana setiap tempat memiliki pesona yang berbeda-beda dan setiap tempat punya ikon yang berbeda-beda, ya gitu ya. Iya. Nah, kita mulai dari Sydney, kita masuk ke Queenstown ya. Queenstown itu daya tariknya Lake Wakatipunya ya, dan kita lihat sunset di sana. Wow. Terus kita ke berikutnya kita ke Wanaka. Wanaka punya Ikon sendiri ya. Lake-nya tuh Ada ikonnya pohon. ada pohon ya, Ada pohon pohon. tunggal di atas air. Dan berikutnya kita hiking. Royce Peak. Royce Peak itu juga berbeda, kita melihat Wanaka Lake dari ketinggian. Terus kemudian ada sunrise ya, kita sunrise. Dan trekkingnya juga wah luar biasa. Dan kita ke berikutnya ke Clay Cliff ya, hari ke-6. Dan hari ini hari ke-7 kita akan ke Huke Valley. Kita ambil trek yang 10 kilo ya, jadi PP 10 kilo. Dan ada berapa trek sih, cuman yang kita rekomend adalah treknya Huke Valley. Itu yang paling bagus dan tidak berat juga, medannya 10 km dan cukup landai. Pokoknya wow deh pemandangannya. Ikuti perjalanan kami sepanjang trekking di Huke Valley ini. Dan pokoknya nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya. Saudara harus lihat perjalanan kami. Ini view-nya luar biasa. Satu trek tapi punya pemandang berbeda-beda. Ada danaunya, ada lembahnya ya, ada gunungnya ya. Dan gunungnya itu Mooncuk jadinya. Kita akan lihat puncak saljunya, Mooncuknya. Oke, ikutin perjalanan kami. Bye. Ya, hari ke-8 kami ada di Pukaki Lake, campsite Grand Tunnel. Jam berapa sekarang? 7:30 Ya, waktu setempat 7:30 pagi. Suhu pagi ini 7 degree ya, 7 derajat. Pagi ini kami jalan pagi menuju ke toilet untuk persiapan mau ke Huke Valley, Mooncuk. Ya, ini toiletnya ada 2. Yang pertama kurang bagus, ini lebih bagus. Yang kedua. Ini view sekitar campsite kita, Grand Tunnel, di tepi danau Pukaki. View-nya bagus, kalau cuaca cerah bisa lihat pegunungan yang ketutupan salju dan bagus sekali.
Di situ udah nggak ada apa-apa kan, bener kan di atas? Ada kos kaki doang. Pipi, Ya, kaos kaki itu mana ya? Apa kok bentar? ada di sini. Ini papi remote mau bawa apa enggak? Oh, enggak. Mau? Nggak, Rem dadak atau apa? Kalah. Ngapain? Wes. ya, kita sekarang sedang on the way ke Kopale, Mungkup. Jaraknya tidak jauh, sekitar 23,9 km dengan waktu tempuh sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi memang campsite ini kita pilih karena dekat dengan destinasi hari ini, yaitu Hukapale, Mungkup. Dan pemandangan juga sepanjang jalan bagus sekali dan sepi ya. Rata-rata jalanan di New Zealand ya seperti ini, sepi dan lebar. Nah, meskipun kami baru pertama kali membawa camper van sebesar ini 7,7 meter, jadi ya tidak kagok juga, nggak masalah karena jalannya sepi dan lurus saja, jadi oke lah. Jadi kalau teman-teman yang pertama kali mau drive touring dengan camper van, nggak masalah sih. Yang penting waktu masuk kota kita harus hati-hati, cari tempat parkir juga harus hati-hati karena mobilnya kan panjang sekali. Kalau lebarnya sih ya nggak seberapa lebar lah, kurang lebih lah ya seperti kalau diesel gitu lebarnya. Dan asik sih dengan kebanyakan touring di jalan sepi, besar, jalanannya bagus semua dan aman di sini. Awalnya rendah banget ya. Di depan kita ini adalah Danau Pukaki Lake. Jadi kita telusuri sisi Danau Pukaki Lake menuju ke Hukapale, Mungkup. Orang berhenti buat foto kan. Iya.
ini adalah spot foto, biasa orang foto di sini yang viral. Jadi backgroundnya itu pegunungan Mungkup, bagus sekali, dan jalanannya sepi. Nah, saking sepinya banyak yang foto-foto sambil duduk di jalan atau diri di tengah jalan foto, dan ini umumnya di spot ini. Tapi hari ini kita nggak foto karena kita uber waktu. Kita mau trekking di Bukit Valley, itu bisa makan waktu 3-4 jam. Jadi takutnya nanti kesorean. Jadi kita putuskan untuk foto-foto di sekitar foto spot dekat area Bukit Valley dan Mungkup ini besok. Jadi besok kita punya waktu seharian penuh santai untuk foto-foto sambil istirahat karena baru turun dari trekking. Jadi ya otot-otot dikasih rest, istirahat dulu deh. Ya, puncaknya udah salju semua. Tuh, daratan Gunung Buk atau Mungkup. Ya, ya, di depan kita itu Mungkup, atasnya masih bersalju, tipis-tipis kelihatan, ketutupan kabut awan. Ya, kita menuju ke Bukit Valley. Depan kita ini adalah Mungkup. Awan kabut tipis-tipis, masih bisa kelihatan gunungnya. Ramai banget, penuh akhirnya. Tuh, penuh semua parkiran. Ramai banget. Tuh. Udah pindah nih. Soalnya kita camper friend. Susah kan. Nah itu kosong, Ini kosong nggak? Yang kiri. kosong. Dari Jalan. sini aja. Oh ada, Jalan-jalan. ini nih. Ini Nggak ada. muat apa nggak? Kayak nggak muat dah. Oh ada jalan. Ada juga. Ya, Mungkup. Ini membentuknya di atas kelihatan tuh jelas. Sebelah bus kayaknya kosong. Sebelah bus kayaknya kosong. Tulisannya apa tuh? Nggak ada. Udah sebelah bus aja. Oh itu tulisannya apa? Ya? Sarung tangan aku masih di rantai. Bus stop. Bus stop. Apa? Sarung tangan. Nggak ada. Kok nggak ada? Oh, nggak boleh pay. Bus stop. Kan sebelah kempepen itu boleh kali ya? Nggak boleh. Di, Boleh. apa Beb? Ada di jaket itu. Iya. Giring nih. Giring nih. Dia udah. Ini bebek, ini bebek. Hah? Oh, parunya bebek ini mah. Kakinya bebek. 3 jam bolak-balik.
Ya, kita ambil trek Hooker Valley. Kurang lebih 3 jam return. Ke kanan. Hah? Ya, foto dulu sana. Ini jembatan maksimum hanya bisa 20 orang. Ya itu kenapa dia main-main seperti itu? Nggak bisa baca tuh. Masih tempat dua. Ini adalah jembatan suspensi yang pertama. Jadi totalnya ada 3 jembatan sampai ke destinasi Hooker Lake. Ya. Nah, jadi teman-teman yang mau ke Hooker Valley trekking sebaiknya cek dulu jadwal penutupan jembatan. Karena jembatan ini berkala ditutup untuk maintenance. Karena mereka sangat peduli safety untuk para turis. Nah, seperti yang baru kita lihat tadi, sebenarnya jembatan itu maksimum untuk 20 orang. Nah, cuman namanya kadang-kadang turis itu kurang aware atau tidak mengerti, ya melebihi kapasitas. Nah, demi keamanan kami tunggu aja, kita antri sampai mereka sudah lihat semua, baru kita naik. Nah, inilah yang diperlukan untuk maintenance, ya. Jadi kalau jembatan over kapasitas, mungkin nanti suspensinya jadi kendor, harus dikencengin, ya berkala dicek. Nah, itulah makanya kenapa berkala jembatan ini akan ditutup sementara. Treknya Hooker Valley ini seperti yang kita lihat, ini sangat landai dan nyaman, dan elevasi juga paling sampai kepada destinasi ya sekitar 120 meter, ya agak turun naik juga, tapi tertingginya adalah 120 meter. Jadi ini wajib ya kalau semua orang yang mau ke New Zealand
wajib kalau menurut saya ke Huko Valley Trek ini, karena pasti bisa. Yang penting sehat, dan meskipun jaraknya cukup jauh, sekali jalan 5 km, PP 10 km, kurang lebih butuh waktu 3 jam, tapi pasti bisa lah selama sehat orangnya. Jadi sayang, beda dengan Royce Peak. Kalau Royce Peak itu memang harus orang yang memang hobi hiking atau memang biasa hiking. Kalau cuman jarang jalan di Jakarta atau nggak pernah olahraga, ya kurang direkomend untuk Royce Peak. Tapi kalau Huko Valley pasti bisa. Semua orang pasti bisa nyampe selama dia sehat dan mau berjalan. Jalan terus. Dah. Melihat sepanjang trek pemandangan yang wow banget, bagus banget. Sepertinya waktu tempuh 3 jam kurang deh. Sebaiknya dibudgetkan 4-5 jam karena banyak spot untuk kita foto-foto, dan juga biasanya kita nanti ada lunch point, tempat untuk makan siang. Itu juga take time sambil istirahat, dan saya rasa 4-5 jam lah kalau mau santai gitu. Pemandangannya keren habis. Pelan-pelan aja. Jembatannya agak goyang ya.
Ya, kita barusan melewati suspension bridge yang kedua. Pemandangannya menurut saya lebih bagus daripada yang pertama, view-nya dan lebih tinggi. Tapi kalau jembatan suspension yang pertama difoto dari atas bagus view-nya. Tapi kalau suspension yang kedua di jembatannya, di atas jembatannya view-nya lebih bagus dan memang lebih tinggi di atas sungainya. Dan memang setiap titik ini kalau dibilang semuanya bagus dan masing-masing punya daya tarik tersendiri yang berbeda-beda. Nah ini uniknya New Zealand ya, jadi spotnya bagus tapi beda-beda interest point-nya gitu loh untuk foto spotnya dan bagus-bagus semua. Jadi makanya saya bilang itu harus 4-5 jam lah kita dibutuhkan waktunya. Nah, kita sudah sampai di lunch point untuk lunch, ya simple lunch di sini. Di bawah kaki Munpuk. Papi. Waktu makan siang ya. Selesai lunch, kita meneruskan perjalanan kami trekking menuju ke bridge yang ketiga. Nah, sebelum mencapai jembatan yang ketiga atau suspension bridge yang ketiga, kita melewati lembah Hooker atau Hooker Valley yang pemandangannya Anda bisa lihat sendiri. Jadi pemandangan sepanjang perjalanan cuma ada dua, bagus dan bagus sekali. Oke, kita sudah sampai ke jembatan ketiga. Ya, jadi rata-rata ini jembatan itu maksimum kapasitas adalah 20 orang. Yang ketiga ini lebih pendek daripada yang kedua, tapi tetap suspensi juga. Kita barusan melewati jembatan ketiga dan tidak jauh lagi kita akan sampai ke Hooker Lake. Nah, meskipun cuaca suhu sini dingin, cuma karena mataharinya begitu terik, jadi lebih dominan panasnya. Karena itu sebaiknya persiapan itu jaket bawa ransel, jadi jaket bisa taruh di ransel. Jadi kalau nanti agak sore pulang dingin ya kita bisa pakai jaketnya lagi. Dan topi juga diperlukan, kacamata hitam diperlukan juga kalau kita mau trek di siang hari. Balik bukit ini. Bukit yang kiri apa kanan? Kiri lah.
5 menit. Sampai di danaunya Hooker. Ini bisa turun ke bawah, mau ke pantai. Kita cobain airnya. Ini -3 apa 3? Ya dingin. 3 derajat airnya. Ini glacier, salju yang mencair yang jatuh ke danau. Jadi es mencair, kita air terjun. Nah, air terjun. Kami tunggu di atas, nggak mau turun di sini. Orang duduk-duduk. Loh, ada bangku makan siang di situ. Jalan yang benar, oleh karena namanya sekaligus aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia jiwaku. Tiba-tiba hari ini kita kehilangan drone kita karena kehilangan signal. Jadi ya sudah, cuman
beruntungnya berapa file sudah kita backup, seperti yang di Roycepeak sudah kita backup, kita sudah tarik filenya. Ya, tinggal ada berapa yang file memang tidak keburu ditarik. Ya, is oke lah. Cuman sayangnya kedepannya kita nggak bisa pakai drone lagi, ya. Jadi itulah yang membuat kami juga sedih juga sih, gitu loh. Ya, tapi is oke lah. Ini pelajaran buat kita juga, dan mungkin untuk Bro NC atau teman-teman yang nanti mau pakai drone di sana, beberapa tips yang saya akan sampaikan. Gini teman-teman, ya, jadi saya memberikan beberapa tips ya, pengalaman yang saya alami. Mudah-mudahan teman juga tidak mengalami suatu hari nanti pakai drone ke New Zealand. Jadi begini, drone ini sebenarnya canggih, cuman kita nggak tahu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa kasih komen juga yang punya pengalaman yang sama. Jadi waktu kita hidupkan, tujuan saya hanya pakai simple aja, karena kita hanya butuh cycle aja di depan Glacier Lake, ya. Nah, cuman begitu saya buka, itu harusnya dia mundur, ya, sebentar 4 meter, terus kelilingin kita, gitu kan. Nah, ternyata begitu saya hidup on, memang saya tidak pakai remote karena biasa hanya untuk follow atau drone atau cycle, kita pakai auto aja, dia bisa auto follow, ya kan, circle. Nah, jadi saya pakai drone yang kecil mini, yaitu apa ya, GDI ya, GDI 3 ya, mini. Nah, ini begitu saya hidupkan, dia langsung mundur. Lost control. Ya, langsung lost control, ya kan. Nah, ternyata, nah ini dicatat ya, supaya nanti nggak kejadian. Sebelumnya kita pakai di Roycepeak, itu memang kasih jarak 20 meter, karena di puncak gunung kan, supaya keliling view-nya bisa kelihatan bagus. Nah, pertama saya lupa kembalikan ke 4 meter, ya. Tetapi sebenarnya harusnya nggak apa-apa juga, karena kan dia mundur 20 meter, keliling bisa aja. Nah, cuman nggak tahu karena mungkin keadaan alamnya, lembah dan sebagainya, dan waktu dia mundur, ya kan, nah terus mundur, Nggak ada signal. ya mungkin ke yang signal. Nah, begitu dia mundur kok kayaknya jauh banget, uncontrolled. Nah, saya buru-buru hidupan handphone, kita coba connect, tapi nggak ada signal. Ya, handphone memang nggak ada signal sana, lost control. Itu terus mundur terus langsung nyemplung ke danau, ya. Nah, jadi pengalaman ini ya, jadi pertama perhatikan kalau mau pakai yang auto remote, jaraknya, khususnya untuk daerah-daerah yang ekstrim, rawan. Kedua, sebaiknya memang kita connect ke remote. Ya, jadi kalau remote nggak ada signal kan dia nggak bisa terbang, atau dilarang dia nggak bisa terbang. Nah, jadi itu penting ya. Jadi udah paling aman pakai remote, jadi sehingga drone-nya nggak jadi liar. Nah, jadi itulah pengalaman kami. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang sama bisa share. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Apakah memang nggak ada signal atau keadaan alamnya, yang nggak ngerti lah. Tapi intinya drone itu lost control. Yang udah pasti yang paling aman adalah harus connect ke pakai remote ya. Pakai remote udah pasti aman. Ya, jadi kalau memang dia nggak ada signal, dia nggak akan bisa terbang. Jadi itu ya. Jadi pengalaman kami supaya teman-teman tidak mengalami seperti kami. Jadi kalau uang sih nggak terlalu mahal, tapi kita bisa beli. Cuman masalahnya perjalanan ke depan kita, jadi kita nggak bisa gunakan drone, itu yang kita sayangkan, itu aja sih. Juga banyak ya. yang belum kita tarik kan data. Ya ada, tapi untung yang Roycepeak kita keburu tarik. Iya, enggak, Ya. tapi ada satu pemandangan yang. Oh ya, di Lindis. Nah, Lindis kita nggak keburu Tahu, tarik tahu, tuh, tahu. nggak sempat di download ya. Oke, jadi ini pengalaman kami. Semoga teman-teman tidak mengalami seperti kami. Kasih komen ya, kira-kira apa sih penyebabnya, kalau yang bagi teman-teman yang punya pengalaman. Oke, thank you.